Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Nur Fitriana, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Di sini saya akan membacakan dongeng mengenai gajah yang baik hati. Kancil yang sedang berpetualang tiba-tiba terperangkap dalam lubang di tanah. Tindakan kancil masuk ke dalam itu merupakan tindakan yang sangat amat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di dalam lubang tersebut. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas permukaan. Tolong! Tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat tersebut. Hai, siapa yang ada di dalam kolam itu? Aku! Tolong aku! Jawab si kancil. Siapa kau? Tanya gajah. Aku si kancil, sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini dan berteriak meminta tolong? Tanya gajah kembali. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapatkan ikan. Benar, benar. Aku mendapatkan ikan yang sangat besar, kata kancil. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Ucap gajah kepada kancil. Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah, sebab jika tidak cepat-cepat, ikan ini bisa lepas, kata si kancil. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Cil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku, kata kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kini kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri, tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Waduh, Pak Gajah, aku mohon, tolong! Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Tolong! Tolong! Hingga menjelang sore, tidak ada seekor pun binatang yang mendengar teriakannya. Aduh gawat! Aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu kancil berteriak dengan keras. Wahai langit dan bumi! Dan seluruh binatang yang berasa di hutan. Aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri. Kecuali, ketika kancil mengucapkan kata kecuali, kancil sengaja mengecilkan suaranya, sehingga hampir tidak terdengar. Ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendirian,
dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan kancil yang terakhir. "Kecuali apa?" tanya gajah penasaran. Kancil terkejut mendengar suara gajah. "Pak Gajah, kau kembali lagi?" Jawab pertanyaanku, Cil. "Kecuali apa?" Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. "Oh begitu," sahut Pak Gajah. "Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain?" "Benar, Pak." "Betul?" "Betul, Pak Gajah. Saya berjanji. Benar-benar berjanji." "Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil," kata gajah. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih, Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Dari cerita yang berjudul Gajah yang Baik Hati tersebut bisa tersampaikan pesan moral yang terkandung di dalamnya kepada anak-anak. Ajarkan anak untuk tidak membalas perbuatan baik orang lain dengan kejahatan. Terima kasih. Dadah.